Bagi kalian yang doyan berkendara seenaknya di jalanan umum, peraturan lalu lintas tentu menjadi momok yang amat mengganggu dan seakan gak ada gunanya. Giliran kena tilang, berbagai bentuk reaksi muncul. Padahal, aturan dibuat untuk keselamatan berlalu lintas. Seiring berjalannya waktu, peraturan lalu lintas terus berkembang demi keamanan dan keselamatan para pengguna jalan. Namun pada masa 1800-an, jalanan pada saat itu belum memiliki lampu lalu lintas atau marka jalan. Bahkan jalanannya pun belum memiliki aspal sama sekali. Namun pada masa revolusi industri di Inggris, jalanan didominasi dengan rel kereta api dan mulai dibanjiri dengan apa yang disebut kendaraan traction engine, alias lokomotif jalan raya. Sebagai transportasi untuk berpergian dari satu tempat ke tempat lain, lokomotif harus melintas daerah perkotaan dan area berpenduduk. Meskipun faktanya kendaraan ini sangat lambat dan sulit untuk menimbulkan kecelakaan, sekelompok masyarakat yang merasa tidak berkepentingan terhadap hal ini akhirnya memberi kecaman. Bahkan, dari para penunggang kuda pun mereka merasa risih dengan keberadaan lokomotif tersebut. Lantas, Parlemen Inggris pun merancang peraturan yang disebut sebagai Locomotive on Highways Act. Peraturan itu pun disebut agak aneh karena beberapa peraturannya berbunyi berat kendaraan harus sekitar 12 ton karena dengan bobot yang berat akan menurunkan kecepatan kendaraan dan tingkat kecelakaan akan semakin rendah. Dan juga batas kecepatan harus di bawah 10 mph. Tahun 1865, undang-undang ini pun direvisi menjadi UU Locomotive Act atau Red Flag Act. Diwajibkan bahwa kendaraan bermotor terlepas dari kemana tujuannya harus didahului oleh orang yang membawa bendera merah saat melintasi jalan raya. Perlu diingat, warga Inggris pada saat itu menggunakan istilah jalan raya untuk semua jenis jalanan, termasuk jalan kendaraan maupun jalan setapak. Batas kecepatan dikurangi menjadi 4 mph, berlaku di daerah non-urban dan 2 mph di perkotaan. Tetapi aturan yang paling penting adalah persyaratan untuk mengajak serta setidaknya 3 orang untuk mengoperasikan kendaraan. Ya mirip dengan Coki 3-in-1 di Jakarta. Namun, di sini ketiga orangnya memiliki peran masing-masing, seperti satu untuk mengemudi, satu untuk membawa bendera merah dan lentera, dan satu lagi seorang stoker atau seorang yang memasukkan bahan bakar seperti batu bara ke dalam tungku uap. Sedangkan orang pembawa bendera bertugas untuk memperlambat laju kendaraan berkecepatan lainnya dan memperingatkan para pejalan kaki atau penunggang kuda yang ada di sekitaran jika dia akan lewat dengan kecepatan yang lebih tinggi. Tahun 1896, aturan ini direvisi lagi, menghilangkan kewajiban terhadap 3 orang kru dalam satu kendaraan dan meningkatkan batas kecepatan hingga 14 mph. Serta yang tidak kalah penting, menambah kategori baru yakni kategori lokomotif ringan sebagai kelas kendaraan di bawah 3 ton. Untuk merayakan undang-undang tersebut, sang pelopor Harry Lawson membuat London to Brighton Run, yang kini merupakan sebuah ajang otomotif tertua di dunia. Plat nomor dan lisensi mengemudi pertama. Ketika jumlah kendaraan terus meningkat, pihak berwenang pun kesulitan untuk membedakan setiap kendaraan dan pemiliknya. Maka di sini dibuatlah plat nomor dan SIM pertama di dunia. Dan negara pertama yang menggunakannya adalah Perancis pada tahun 1893. Namun uniknya, negara yang membentuk keseluruhan sistem ini adalah Belanda. Sementara di Amerika Serikat, New York adalah kota pertama yang mewajibkan pengguna plat nomor tahun 1901. Plat nomor tidak dirilis oleh pemerintah, tetapi dibuat oleh pemilik kendaraan. Sedangkan di Inggris, kebiasaan memiliki plat nomor mengubah hukum tahun 1904, ketika Undang-Undang Motor Car Act diadopsi. Dan untuk pertama kalinya, istilah reckless driving alias mengemudi ugal-ugalan diperkenalkan. Tahun 1910 merupakan tahun pertama untuk mewajibkan pemilik kendaraan mempunyai lisensi mengemudi atau yang kini kita ketahui sebagai SIM. Sayangnya, tidak ada ujian yang harus ditempuh.
dan lisensi diperoleh hanya dengan membayar 5 shilling dan mengisi formulirnya. Traffic light pertama. Inggris merupakan negara pertama yang memperkenalkan lampu lalu lintas. Awalnya, hanya memiliki 2 tanda warna saja, yaitu merah dan hijau, dan hanya terpasang di depan parlemen Inggris. Kala itu belum menggunakan daya listrik sebagai sumber energinya, melainkan menggunakan gas dan diaktifkan secara manual. Setelah aktif sebulan penuh, lampu lalu lintas itu pun meledak dan sejak itu tidak pernah digunakan lagi. Dari situlah muncul gagasan dari pria berdarah Amerika bernama Lester Wire. Ia menciptakan traffic light listrik merah hijau tahun 1912. Tahun 1914, traffic light ciptaannya pertama kali dipasang di sudut East 105th Street dan Ashland Avenue di Cleveland, Ohio. Sementara lampu 3 warna diperkenalkan pada tahun 1920 oleh William Potts. Traffic light yang terkoneksi bersamaan pertama kali dilakukan di Salt Lake City tahun 1917. Namun pada saat itu, lampu lalu lintas 6 persimpangan masih dikendalikan dengan sebuah saklar. Lalu, traffic light otomatis pun muncul pada tahun 1922 di Houston, Amerika. 5 tahun kemudian, sejumlah negara mengaplikasikan traffic light, termasuk Inggris dengan lampu pertamanya di Wolverhampton. Sistem rambu lalu lintas pertama. Rambu lalu lintas sebenarnya telah digunakan selama ribuan tahun silam. Meskipun memakai media dalam bentuk bongkahan batu atau dinding bukit batu yang menandai jarak ke pusat kota. Tetapi, rambu hanya bersifat memberi informasi, bukan menuntun para pengguna jalan. Memasuki era modern, rambu lalu lintas pertama telah dibuat tahun 1895 oleh Italian Touring Club. Tetapi, hanya sedikit yang mengetahui ketentuannya. Dan tahun 1909, 9 negara Eropa sepakat menggunakan simbol yang sama untuk mengindikasi atribut jalan. Sistem rambu lalu lintas digunakan secara utuh dan lengkap sejak tahun 1950-an hingga hari ini. Sementara di Amerika Serikat, adopsi sistem internasional dimulai tahun 1960-an. Dan sejak itu, Amerika Serikat menggunakan sistem simbol sendiri. Kalau di Indonesia sendiri, sejak kapan nih peraturan lalu lintas dibuat? Coba kalian komen di bawah ya. Dan sekian untuk pembahasan kami mengenai sejarah peraturan lalu lintas secara global. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel kami ya. Dan seperti biasa, terima kasih. Jangan lupa patuhi peraturan lalu lintas ya. Dadah, bye-bye.